Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita mungkin sering mendengar orang-orang yang mengalami kesusahan diberi penghiburan dengan perkataan, "Ya, ambil saja hikmahnya." Hikmah. Mungkin kita sudah sering mendengar kata hikmah, tetapi masih asing dengan artinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, hikmah itu berarti makna maupun manfaat yang terkandung di balik suatu peristiwa. Saya percaya bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk selalu ada hikmahnya. Jika ada yang beranggapan bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk tidak selalu ada hikmahnya, maka mungkin hal itu disebabkan karena tidak mau mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, suatu peristiwa yang buruk sejatinya tidak benar-benar buruk apabila kita mau mengambil hikmahnya. Alkitab secara tidak langsung mengajarkan hal ini, dan sebagai contoh kita akan melihatnya dalam peristiwa penganiayaan yang menimpa jemaat di Yerusalem. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Faktanya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berkumpul di Yerusalem memang betul menerima kuasa Roh Kudus yang turun ke atas mereka pada perayaan hari Pentakosta. Dan dengan kuasa Roh Kudus tersebut, maka Rasul Petrus berkhotbah penuh kuasa sehingga kira-kira 3.000 jiwa bertobat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41. Peristiwa selanjutnya ternyata tidak berlangsung seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena alih-alih tersebar untuk menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, dengan bertekun dan dengan sehati, para murid Tuhan Yesus Kristus tersebut justru berkumpul setiap hari di bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Dan hal itu terus berlangsung setelah jumlah mereka ditambahkan setiap hari oleh Tuhan dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, pasal 6 ayat 7. Perubahan besar terjadi setelah peristiwa matinya Stefanus sebagai martir pertama, dan kemudian disusul dengan dimulainya penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jelaslah bahwa peristiwa penganiayaan tersebut merupakan peristiwa yang buruk. Namun justru karena peristiwa yang buruk tersebut, maka mereka semua, para murid yang banyak jumlahnya, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Jadi menurut pandangan saya, sejatinya ada hikmah di balik buruknya peristiwa penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Karena justru akibat peristiwa buruk tersebut,
Maka murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang banyak jumlahnya, tetapi hanya terpusat di Yerusalem, kemudian terpaksa tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan kemudian mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Memang haruslah diakui bahwa penganiayaan itu merupakan peristiwa yang buruk bagi jemaat di Yerusalem. Tetapi haruslah juga diakui bahwa justru karena peristiwa buruk tersebut, maka Injil tersebar sebagaimana perintah Tuhan Yesus Kristus. Itulah hikmahnya. Contoh yang lain dapat kita lihat dalam peristiwa penolakan Paulus oleh jemaat di Yerusalem. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Paulus sebelumnya dikenal sebagai penganiaya jemaat di Yerusalem. Ia yang dahulu disebut Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Dan kemudian secara aktif Saulus berusaha membinasakan jemaat di Yerusalem. Ia juga memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki serta perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Begitu berkobarnya hati Saulus untuk mengancam dan membunuh para murid Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, maka ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Dalam perjalanannya ke Damsyik tersebut, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri kepadanya, sehingga Saulus bertobat dan berbalik menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 18. Saulus yang kemudian lebih dikenal sebagai Paulus setibanya di Yerusalem mencoba untuk menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semua orang takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26. Jelas bahwa peristiwa penolakan tersebut merupakan peristiwa yang buruk. Tetapi justru karena peristiwa buruk tersebut, maka di kemudian hari Paulus dikhususkan Allah untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Sehingga dengan demikian, maka Injil tersebar sampai ke ujung bumi. Itulah hikmahnya. Karena meskipun jemaat di Yerusalem sudah tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, namun Injil tersebut hanya ditujukan terbatas kepada sesama orang Yahudi saja. Selanjutnya contoh yang lain lagi juga dapat kita lihat dalam peristiwa penolakan Yohanes Markus oleh Paulus. Dikisahkan bahwa Paulus beserta Barnabas dikhususkan Allah untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Atas suruhan Roh Kudus, maka mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ berlayar ke Siprus dan tiba di Salamis. Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 5. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos sambil memberitakan Injil. Selanjutnya, dari Pafos mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Namun Yohanes Markus meninggalkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 13. Hal ini ternyata di kemudian hari menimbulkan perselisihan tajam antara Paulus dan Barnabas. Karena Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus kembali berlayar ke Siprus. Namun Paulus tegas menolak dengan alasan tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama mereka.
Oleh karena itu Paulus berpisah dengan Barnabas yang membawa Yohanes Markus berlayar ke Siprus. Dan kemudian Paulus memilih Silas sebagai rekan sekerja untuk mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Jelas bahwa peristiwa penolakan Yohanes Markus oleh Paulus merupakan peristiwa yang buruk. Tetapi justru karena peristiwa buruk tersebut, maka di kemudian hari Yohanes Markus menjadi pelayan Tuhan yang jauh lebih baik. Sehingga Paulus di kemudian hari tanpa rasa ragu mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus penting bagi dirinya. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Itulah hikmahnya. Sahabat-sahabat Kristus, tentu masih banyak lagi contoh lain dalam Alkitab yang secara tidak langsung mengajarkan bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk selalu ada hikmahnya, asal kita mau mengambil hikmahnya. Saya percaya bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk selalu ada hikmahnya. Kepercayaan saya ini didasarkan pada pengajaran Alkitab dan dikuatkan oleh berbagai pengalaman pribadi. Sebagai contoh, pandemi virus corona harus diakui merupakan peristiwa buruk bagi kita semua. Tetapi bagi saya pribadi ada hikmah di balik buruknya peristiwa tersebut. Karena justru pada saat terisolasi di rumah, maka saya mulai mengenal YouTube dan kemudian mulai membuat kanal Sabtu pada tanggal 6 Juni 2020. Itulah hikmahnya. Contoh lain, perselisihan dengan pihak gereja tempat istri saya melayani jelas merupakan peristiwa yang buruk. Tetapi bagi saya pribadi ada hikmah di balik buruknya peristiwa tersebut. Karena justru pada saat bersih tegang tersebut, saya mulai berpikir betapa pentingnya memiliki rumah sendiri. Saya mulai membeli sebidang tanah yang mungil dan kemudian membangunnya sendiri menjadi rumah idaman. Itulah hikmahnya. Saya percaya bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk selalu ada hikmahnya. Oleh karena itu, ketika mengalami peristiwa yang buruk, janganlah terburu-buru menyalahkan Allah dan bersungut-sungut kepadanya. Tetapi belajarlah untuk mengambil hikmahnya. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami peristiwa buruk dalam kehidupan kita. Bisnis merugi, bahkan terancam bangkrut. Sakit penyakit yang berat mengancam nyawa. Orang yang dikasihi meninggal dunia dan lain-lain. Jelas semua itu merupakan peristiwa buruk. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Allah pasti akan menolong kita pada waktunya yang indah. Sejujurnya saya tidak tahu mengapa Allah mengizinkan suatu peristiwa buruk terjadi dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Tetapi saya percaya bahwa di balik suatu peristiwa yang buruk selalu ada hikmahnya. Oleh karena itu, bagi yang sudah mengambil hikmah di balik suatu peristiwa buruk, silahkan berbagi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan di kolom komentar.